kalau orang-orang bilang ibu atau ayah adalah guru untuk anaknya. Tapi kayaknya istilah itu nggak berlaku buat aku deh. Aku ngerasa banget anakku adalah guruku gitu. Anakku itu yang ngajarin aku penuh gitu. Dia ngajarin aku banyak hal dari penerimaan hidup gitu. Halo, saya Nia Foloki, orang tua dari Elora Sadiavari, penyandang Down Syndrome. Elora didiagnosa Down Syndrome pada saat dia lahir. Jadi dokter anakku sendiri yang informasikan kepada suami. Nah, di hari kedua aku baru dapat informasinya. Nah, hari pertama sampai hari kedua itu aku nggak ketemu anakku sama sekali karena ternyata anakku di ruangan berbeda di NICU karena ada masalah juga di diagnosa lainnya. Dia juga selain Down syndrome ada diagnosa insulin gulanya terlalu rendah gitu. Setelah itu aku kayak yang berpikir sama suami, bener-bener kayak yang aduh gelap banget nih, aku nggak tahu nih harus ngapain gitu kan, apa sih yang harus aku lakuin karena aku juga baru pertama kali jadi ibu. Terus tiba-tiba dengan diagnosa yang seperti itu aku langsung mendapat predikat baru, yaitu ibu dengan anak berkebutuhan khusus. Situ aku sama suami pun nangis berdua karena kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakuin di situ. Kita nangis, mikirin kayak aku langsung mikir gini, aduh gimana ya masa depannya nanti, gimana ya nanti lingkungan menerima dia, gimana ya keluarga kita menerima ini gitu kan, anak ini nanti diterima nggak ya di masyarakat. Aku takutnya, aku malah mikir nanti kalau udah gede anak ini dibully deh. Aduh, kayak perasaan takut itu takut banget gitu, sampai perasaan takutnya itu mikir gimana ya kalau aku udah nggak ada gitu, gimana ya kalau istilahnya aduh kalau aku nggak ada gimana ya, kasihan anak ini gitu, sampai mikir kayak gitu. Nah, suamiku langsung nyadarin aku kayak yang udah deh, gak usah mikir jauh-jauh deh gitu, kita pikirin dulu yang sekarang, apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita kerjain. Terus kalau pulang dari rumah sakit kita harus ngapain gitu. Suamiku ngomong kayak gitu. Aku tuh bener-bener kayak yang ternyata aku punya support system yang luar biasa sih, yang bener-bener kayak yang ngubah mindset aku banget gitu. Kayak yang ya aku boleh nih, aku sedih, aku ngeluarin emosiku sama suami. Aku kayak menyalahkan diri sendiri udah pasti ya. Satu iya, menyalahkan diri sendiri, tapi aku berusaha sama suami itu tidak denial. Karena kalau seandainya kita sebagai orang tua anak dengan Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus lainnya, kalau kita sebagai orang tua denial, tumbuh kembang si anak ini sendiri pun akan terlambat, tidak optimal, dan banyak banget kendalanya nanti ke depan. Nah, aku juga pas di rumah sakit sempat tanya sih sama dokter, emang bener dok? Sampai nanya gitu sih, sempat ada omongan, emang bener dok ini Down syndrome? Iya bu, ini suspek Down syndrome karena memang terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisiknya ini sendiri bener-bener hampir 100% bener gitu. Jadi aku kayak matanya almond, terus tulang hidungnya lebih rendah, lidahnya juga lebih lebar, terus garis tangannya juga simian-kres, jari kaki juga kelihatan waktu itu. Jari kakinya kelihatan beda dari anak pada umumnya. Terus pacuan jantungnya juga lebih nafasnya lebih lemah gitu, karena memang Down syndrome ini sendiri mempunyai ciri hipotonus. Hipotonus ini sendiri yang memang membuat tubuhnya itu, otot-otot tubuhnya itu lemah banget. Jadi
Aku sendiri pribadi tuh kayak yang oke, gitu. Aku harus cari tahu nih. Dalam pikiranku setelah aku sama suami kita healing sama-sama, kita udah selesai nangisnya di hari itu, kita benar-benar cari informasi gitu kan, cari informasi entah di Google, cari pengalaman orang juga, terus cari-cari komunitas dan institusi yang benar-benar pro kepada Down syndrome, karena pengennya aku saat itu apa sih yang harus kita lakuin ketika anak kita Down syndrome gitu, pelayanan apa yang harus kita lakukan gitu. Terlebih aku sama suami tuh benar-benar buta banget, kayak apa ya gitu. Setelah dari rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit, kita benar-benar di rumah sakit kita cari informasi. Setelah pulang dari rumah sakit, aku coba kontak beberapa orang tua dengan anak Down syndrome lainnya lewat Instagram dengan hashtag juga, waktu itu pakai hashtag Down syndrome Indonesia, dan muncullah beberapa akun yang memang anaknya ternyata Down syndrome. Dan aku melihat itu semua tuh kayak aku punya titik terang nih dari anakku ini. Aku punya titik terang ternyata. Aku akhirnya kontak salah satu orang tua dengan anak Down syndrome. Aku tanya gitu, ini aku harus kayak gimana ya, apa yang harus aku lakuin gitu. Oh, ada yang menginformasikan aku harus cek kesehatan, aku harus berpikir kalau seandainya ini adalah hal yang terbaik gitu, hal-hal yang memang ini adalah jalan yang Tuhan kasih terbaik untukku dan suami gitu. Jadi kalau dibilang gini, setiap orang yang bertemu sama aku di rumah sakit, di rumah, atau ngejenguk ngelihat anakku, aku pasti informasi ini. Aku tidak mau menutup semua informasi anakku. Kenapa gitu? Aku akan membuka informasi kepada semua orang pada saat itu, dan sampai hari ini pun aku akan menginformasikan anakku Down syndrome. Aku informasikan kenapa aku harus informasikan anakku Down syndrome, karena aku pengen gitu. Aku pengen dia diterima di masyarakat gitu, bergaul pada umumnya nantinya. Karena kalau seandainya aku tutupin terus gitu, nanti akan jadi omongan di belakang gitu. Daripada jadi omongan di belakang, mendingan aku kasih informasi di depan gitu. Jadi aku pun sama keluarga pun kaget juga sih, karena istilahnya kita aku hamil, ngejaga pola makan, cek bulanan juga. Tapi masalahnya waktu itu aku nggak tahu feto maternal, aku nggak tahu NIP juga. Jadi aku pikir, oh ya udahlah, karena di keluarga suamiku dan keluargaku tidak ada riwayat apa-apa. Aku beranggapan aku hamil ya hamil pada umumnya aja gitu, tidak akan ada yang aneh-aneh gitu. Jadi ya kalau dari serangkaian ceritaku yang pas Ella lahir itu, aku menyimpulkan kalau seandainya aku tuh harus jadi orang tua yang bisa gitu. Aku harus jadi orang tua yang bisa mengoptimalkan. Aku harus jadi orang tua yang baik. Aku harus jadi orang tua untuk anakku agar dia bisa hidup dengan optimal, lebih baik lagi. Dan aku mindset diriku sendiri. Aku berpikir kalau seandainya ini tuh bukan hal yang paling berat gitu dalam hidupku. Aku mindset diriku sendiri, ini anak hadir bukan sebagai ujian buat aku atau suami atau keluargaku ya. Jadi aku beranggapan anak ini hadiah loh dari yang sudah Tuhan kasih sama aku sama suami. Ini tuh hadiah yang benar-benar sampai sekarang ini aku ngerasain dampaknya. Aku ngerasain banget anak ini tuh memberi pelajaran gitu. Kalau dibilang ya, kalau orang-orang bilang ibu atau ayah adalah guru untuk anaknya, tapi kayaknya
istilah itu nggak berlaku buat aku deh. Aku ngerasa banget anakku adalah guruku gitu. Anakku itu yang ngajarin aku penuh gitu. Dia ngajarin aku banyak hal, dari penerimaan hidup gitu, dari penyertaannya semua gitu, dari ilmu-ilmu yang aku dapet dari kedokteran pun istilahnya aku cari sumber karya karena anakku gitu. Mungkin kalau anakku bukan Down syndrome, aku nggak akan cari informasi tentang kesehatan anakku, buka jurnal, baca, atau ikut-ikut kelas tentang Down syndrome kayak gitu. Karena di informasi sekarang juga banyak banget ya. Kalau memang mau mencari pasti ada. Dan aku percaya ini pasti ada jalannya. Ini pasti yang terbaik. Perasaannya itu kalau dulu itu takut, khawatir, takutnya itu kayak berlebihan gitu loh. Terus ya takut aja, perasaan takut itu selalu ada gitu. Tapi setelah dijalani, dinikmati, dan disyukuri, ternyata hal-hal yang aku takutkan itu alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kejadian. Jadi bener kata suamiku, kata dokterku juga, dan kata psikologku, hal-hal yang negatif itu jangan selalu difikirkan, jangan selalu jangan selalu ditanam dalam otak gitu. Nanti malah membuat, harusnya kita nggak kayak gitu, tapi kalau kita pikirkan terus-menerus malah kejadian kayak gitu. Jadi baiknya dipikirkan yang baik-baik aja gitu. Harus kuat, harus semangat, terus belajar untuk menerima, karena penerimaan itu penting banget. Terus banyak-banyak mencari informasi tentang Down syndrome, seputar kesehatannya, karena kan kesehatan itu sendiri biasanya diagnosa anak beda-beda ya untuk penyakit bawaannya. Jadi mencari informasi sebanyak-banyaknya, banyak-banyak baca, banyak-banyak tanya dokter, supaya kita sebagai orang tua lebih aware dan lebih tahu lagi apa yang harus kita lakuin kepada anak-anak kita sendiri. Jangan pernah menutupi kepada siapapun, jangan pernah malu untuk menunjukkan kalau kita mempunyai anak dengan Down syndrome. Ketika kalian bertemu dengan anak Down syndrome, saya pengen banget kalian memperlakukan anak Down syndrome ini dengan baik. Ya, disapa dengan diberikan kesempatan, dan juga tidak dibanding-bandingkan, tidak dibeda-bedakan, dan tidak menganggap ini adalah suatu musibah, ujian, atau sesuatu yang menyedihkan ya. Jadi saya juga berharap segala akses kesehatan, pendidikan untuk anak Down syndrome ke depannya lebih baik lagi.